Huang, kau ngapain? Kalian mau apa? Nenek tua, anakmu dalam masalah besar. Serahkan semua uangmu sekarang, atau seluruh keluargamu celaka. Tante. Aku penjahat. Telepon. Mengju, lepaskan menantuku, atau ku telepon polisi. Beraninya kalian. Ted. Huang, kenapa kau begini? Yuyang dan Mu dulu sekelas. Aku hanya peduli uang, bukan orang. Siapa peduli teman sekelas? Cepat serahkan uangnya, atau ku hajar kau sampai mati. Jangan main-main. Ayu Jang Hailong. Jika kau lukai bibi ini, akan kupanggil ayahku menghajar. Katanya ayahmu guru naga kota Hai? Benar. Besar mulut saja, pemimpin geng serigala pun bawahannya. Jika kau putri sang naga, mengapa menyukai pengecut Li Yuyang? Aku tidak bohong, ayahku memang hebat. Akan ku telepon dia sekarang. Berani menebancuan? Jangan sakiti menantuku. Jangan lukai menantuku, akan kubayar. Asal kau berikan uangnya, ku biarkan kau pergi. Lambat sekali. Butuh bantuan? Aduh. Dasar orang miskin. Cuma segini uangnya? Ini semua tabungan keluarga kami. Lepaskan Mengju. Lepaskan dia. Jangan bermimpi. Jika uang kurang, ganti dengan wanita itu. Ayo. Ku minta dia melahirkanku anak. Hahaha, kemarilah. Jangan jijik. Bertahun-tahun tak merasakan lelaki. Ya, susubukin? Hari ini, ku pertontonkan adegan langsung. Haha, ayo, si cantik. Tidak, jangan. Lepaskan menantuku. Lepaskan menantuku. Pergi sana. Tolong. Kau pengecut. Bajangan. Lepaskan menantuku. Lepaskan aku. Kau mencari mati. Pengecut, mau apal dengan pisau itu? Mau menusukku? Lepaskan. Aku akan menusukmu sampai mati. Tusuk aku. Kau dah hajar di sekolah. Kepalanya dibasuh air seni. Hahaha, jangan maksa aku. Memangnya kenapa? Ayo, lanjutkan. Tusuk ini. Lihat dirimu, pengecut. Lihat wajahmu. Kau sangat marah. Kalau tidak berani menusuk, minggir dari sini. Lihat ini. Inilah aku. Dia tak berani menusuk. Apa masa depan dengan pengecut? Tidak, Yuyang bukan pengecut. Hanya tak ingin cari masalah. Dia bukan pengecut. Dia tak mau cari masalah. Pacarmu bilang kau bukan pengecut, tapi tak mau cari masalah. Ini, ku beri kau nyali untuk menusukku. Kalau tak berani pergi, akan kulakukan di hadapanmu. Pacar kau akan kuhamili dulu. Lalu ku jual dia dan kiosmu ke pegunungan. Kiosnya sudah sangat tua, tak ada yang mau. Banyak jejaka di pegunungan. Tak ada YG peduli usianya. Tempat yang baik untuknya. Huang, kau memang berbakat. Setelah selesai, nanti ku beri kau hiburan. Dasar penchkat, duduk saja dan tonton. Lihat bagaimana aku mempermainkanmu. Akan kutantangkan siaran langsung. Hahaha, ayo mulai. Sayang, mari bermain. Wang Wuyi, brengsek, akan kubunuh kau. Wang Wuyi, ku brengsek, akan kubunuh kau. Beraninya kau menusukku. Apa yang kutakutin? Kalau kau terus memprovokasi, kau tak akan sempat menyesal. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Jangan panik. Anak ini sudah gila. Kita tak bisa atasi ini. Aku duluan. Akan ku cari bantuan. Aku bantu kalian. Kalian berdua kembali. Huang Wuyi, tak ada yang bisa selamatkanmu. Kau sudah tamat. Li Yuyang, kalau kau membunuhku, kau juga akan ditembak. Sejak awal aku tak berharap selamat. Aku tak bisa tahan lagi. Aku pastikan kau tak bisa ganggu orang lagi. Aku bisa kasih uang.
akan kulakukan. Lepaskan aku. Uang kotormu tak ku mau. Aku hanya mau nyawamu. Ku tak mau uang kotor. Aku mau nyawa. Aku salah. Aku tahu aku bersalah. Kumohon jangan sakiti aku. Kau bilang aku pengecut? Kenapa kau berlutut? Aku tahu salahku. Kumohon, maafkan aku. Aku mohon. Aku minta maaf. Ah, aku harus membunuhmu. Yuyang jangan. Yuyang jangan bunuh dia. Kalau kau masuk penjara, apa yang akan kami lakukan? Dengarkan Mengzu, jangan membunuh. Mengzu, walau aku tak bunuh dia hari ini, dia pasti balas dendam pada keluarga kita. Untuk kebahagiaanmu nanti, aku harus membunuhnya. Bajingan kecil. Beraninya kau? Ku harus membunuhnya. Bocah sialan, kau cari mati. Penjual sarapan bau. Berani ganggu anggota geng serigala Daru, kau cari mati ya? Scar, akerni kaudatong. Telat sedikit lagi aku mati di tangannya. Bodoh. Kan kusuruh kumpulin uang proteksi. Malah kau biarkan dia tusuk kau? Cepat ke rumah sakit. Ya. Dasar Carrie Mati. Dengar baik-baik, aku bunuh wanita ini dulu. Lepasin dia. Anak Kessel Berani ganggu geng serigala Dara di High City? Kau yang pertama. Mau mati cara bagaimana? Jangan sakiti Yuyang. Minggir. Aku lawanku. Bocah sialan. Berani kau pukul aku? Jangan coba gerak lagi. Bajingan kecil. Beraninya kau pukul aku? Jangan bergerak lagi, bangsat. Kau benar-benar Carrie Mati ya? Beraninya main pisau di hadapanku? Saat aku main pisau, kau masih pakai popok. Sujud. Sujud pada langit, bumi, dan leluhur, tapi bukan pada binatang. Sialan. Berani kau kudak aku. Mari kita lihat seberapa kuat tulang. Jangan pukul anakku. Kau memang keras. Bisa menahan jeritan. Tapi di tanganku, Orang sekiras apapun akan jadi pencekat. Kau baik-baik saja, Yuyang? Jangan ganggu Mengzu. biar anak ini tahu, akibatnya main-main dengan geng serigala darah. Jangan sakiti dia. Berhenti memukulinya. Lepaskan Mengzu. Beijing Gan, keras kepala ya? Jangan pukul anakku. Kau carry masalah. Ibu, aku takkan membiarkan. Jika tak kau lepas, akan kulakukan di depanmu dan perkosa perempuanmu. Mari lihat kau bisa menghentikanku. Kau cari mati. Kau cari mati. Siapa kau ini? Berani ikut campur urusanku. Lepaskan putriku, atau kubunuh kau. Sialan, si tua ini berani sekali. Berani-beraninya kau menggengkiku? Percaya atau tidak, ku tembak kau dulu. Leng Feng. Tanganku patah. Bego kalian diam saja, bos. Kau baik-baik saja? Yuyang, kau baik-baik? Ada masalah apa? Bosku serigala darah dekat dengan penguasa kota Hailong. Kau tahu akibatnya jika berani menyentuhku? Kau pengikut serigala darah. Sangat hebat ya. Mari kita lihat akibatnya. Perlihatkan padaku. Baik, kau carry masalah. Akan kupanggil serigala untuk membunuhmu. Hei, serigala, ada yang mau membunuhmu di sini. Sayal, ada yang berani melawanku di kota Hai? Jangan biarkan mereka kabur. Aku segera ke sana. Baik, serigala, jangan khawatir. Aku takkan biarkan mereka kabur. Jika kau tak takut mati, tunggu saja serigala di sini. Saat serigala datang, dia akan mengulitimu hidup-hidup. Aku takut saat serigala datang. Kau yang akan dikuliti. Haha, bercanda. Kau kira kau bisa bicara semaumu? Kau benar. Aku Jiang Hailong. Hahaha. Kekek. Kau masih mau membohongiku sampai akhir. Long adalah orang berpengaruh di kota Hai. Mana mungkin?
Membantu anak kecil penjual sarapan? Maaf. Aku akan membantunya hari ini. Berani sekali kau naked ya? Berpura-pura menjadi long adalah kejahatan. Tunggu sampai serigala datang. Dia akan memotongmu hidup-hidup. Baik, aku akan tunggu. Bajingan mana yang berani menantangku? Kurasa mereka tak ingin hidup lagi. Ada APA? Kau mau mengeratiku? Long, mengapa kau di sini? Serigala, kau kenal lelaki tua itu? Kau panggil dia apa? Orang tua? Serigala. Orang tua ini tak anggap kau serius tadi. Dia berani berpura-pura jadi dia pantas mati. Sialan. Kau tidak makan? Bangsat. Serigala. Kenapa kau pukul aku? Aku ingin membunuhmu. Berani-beraninya kau menghina Long, segera berlutut dan sujud padanya. Dia benar-benar Long, jangan buang waktuku. Berlutut dan minta ampun. Tuan Long, aku bodoh tak punya mata. Mengenal Long, maafkan aku. Ampuni aku. Sejak kau sentuh anakku, kau sudah mati. Serigala. Dia bilang akan mengulitku hidup-hidup. Apa yang kau lakukan? Aku paham, Tuan. Bawa dia keluar dan kulit hijab-hijab. Aku paham, Tuan, tolong jangan. Tuan. Tuan Long, ini selalu tak lari anak buah baik-baik. Hukumlah aku. Pergi, berlutut dan minta maaf padanya. Sampai dia berhenti. Pergi bersujud dan kau tahu untuk minta maaf. Sampai dia menyuruhmu berhenti. Baik, saya segera melakukannya. Saya salah, saya bersalah. Kau sering menindas orang dalam keseharian. Hari ini kau pentas menerima ini. Long, dia sudah pingsan. Seret dia keluar dan bawa kabur pentolan gengmu. Paman Jiang, terima kasih telah menyelamatkan. Kau tak berhak memanggilku paman. Kiraku aku menyuruh Blood Wolf berlutut dan kau tahu padap. Untuk meluapkan amarahmu? Bukannya itu maksudmu? Kau pantas menerimanya. Aku ingin kau tahu betapa tak bergunanya dirimu. Saya tidak mengerti maksud Anda. Masih tak mengerti? Baik, akan kujelaskan. Dengan kelakuanmu, kau bahkan tak bisa hadapi anak buah Blood Wolf. Tapi cukup satu kataku, dia akan kau tahu di hadapanmu, sampai kepalanya berdarah. Apa hakmu meminang putriku? Diam. Sudah kukatakan kau tak berhak memanggilku paman. Diam. Sudah kubicarakan, kau tak berhak memanggilku paman. Ayah, hentikan omonganmu. Sudah kukatakan saat kau ancam bunuh diri, jika dia tak bisa menjagamu, segera pulanglah ke rumah. Aku sangat mencintai Meng Zhu. Kumohon jangan bawa dia pergi. Aku sungguh mencintainya. Dengan apa kau mencintainya? Penghasilanmu cuma 2-3 ribu sebulan jualan sarapan. Seperti Harry Potter di film Harry Potter. Aku akan bekerja keras. Ho, kau tak punya kuasa, tak punya latar belakang. Untuk apa usahamu? Buat apa kaya kira seumur hidup? Kau tak mampu. Perhiasan putriku bernilai ratusan juta. Mengapa kau menikahinya? Ayah, aku cinta Yuyang. Aku rela hidup sederhana bersamanya. Aku tidak mau. Kau sendiri yang bilang, dia bisa menjagamu. Tapi bisnisnya sendiri saja amburadul. Ayah. Cukup, ikut ayah pulang sekarang. Jika tidak, ayah bunuh dia. Kau tahu sifat ayah, aku tidak main-main. Ayah jangan, kumohon jangan sakiti Yuyang. Kalau begitu pulanglah bersamaku. Yang, maafkan aku. Aku tak bisa bersamamu lagi. Jalani hidup yang baik. Jaga ibumu baik-baik. Menikahlah dengan wanita baik. Lepaskan aku. Meng Zhu, jangan pergi. Meng Zhu, jangan pergi. Ingat itu, aku Zhao Langfeng. Aku bisa membunuhmu kapan saja. Jika tak ingin mati, jangan mendekati nona itu, atau kau akan kubana. Yang. Pulang bersamaku. Meng Zhu. Salami leluhur. Seluruh murid sword immortal hall telah berkumpul.
Seluruh murid, Sword Immortal Hall, telah kembali. Bersiap untuk upacara suksesi. Haruskah kita beri tahu Tuan Muda? Jangan buru-buru. Bayarkan Koji Kitagwin Hadi Kukuku. Jika hatinya sekuat baja, aku akan serahkan Sword Immortal Hall padanya. Jika tidak, itu bukan hal baik baginya. Jika Kitagwin Hadi, Tuan Muda. Tak cukup untuk memimpin Sword Immortal Hall. Aku akan beri dia harta berlimpah, dan hidup tenang tanpa beban. Masuk akal, leluhur. Leluhur. Ada kabar terbaru, Tuan Muda terluka dan dirawat di rumah sakit. Siapa yang berani macam-macam? Siapa yang berani langsung? Leluhur, tenanglah. Tuan Muda baik-baik saja, tapi lukanya belum sembuh, masih di rumah sakit. Ikuti aku. Mari temui cucu baikku. Nak, Ibu, aku mohon, biarkan aku cari Mengzu. nak, dengarkan ibu, lupakan Mengju. Dia anak orang kaya. Kita orang miskin tak pantas mendekatinya. Ibu, Mengzu bukan tipe yang suka kaya dan benci miskin. Dia mensaint écu. Tapi ayahnya tak suka kita. Sudahlah, Yuyang. Ibu sudah dengar. Mereka meremehkan keluarga kita. Tidak. Bagaimanapun, aku harus cari Mengzu hari ini. Lukamu belum sembuh total. Jangan dipaksakan. Kamu harus istirahat. Lukamu belum sembuh total. Ibu, aku janji pada Mengzu tak akan berpisah. Aku harus temui dia hari ini. Kurasa kau bukan mau cari Nona Jiang, tapi cari maut. Rasa kau takkan bertemu Nona Jiang. Tapi untuk mati, Wudashu. Apa yang gekul lakukan di sini? Boka, Kau bicara pada siapa? tahukah kau aku pamamu? Berani-beraninya kau bilang pamanku, saat ayahku meninggal. Ibu patakaki, takanya tak membantuku dan ibu, korang paru makami. Lalu usir kami. Sudah, aku tak ada waktu untukmu. Hari ini aku utusan Tuan Long. Apa ini? Kau bilang sudah bertunangan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ham. Apa yang mustahil? Xie putra gubernur selatan. Perjodohan terbaik untuk Nona Jiang. Hah? Kau pikir menikahi pengontak miskin sepertimu, itu mungkin? Aku tak percaya Mengzu akan menikahi orang lain. Aku akan tanyakan padanya. Kau pikir Tuan Long kirim undangan untuk mengajakmu ke pernikahan? Dia mau kau menyerah. Kau katak ingin makan daging angsa. Ini urusanku dan Mengzu, bukan urusanmu. Boka, Aku yang urus? Ayo. Nah, Guru Long baru terima saya sebagai muridnya. Dan suruh saya jaga kamu. Kalau berani keluar dari bangsal ini, aku patahkan kakimu. Dashu, Yuyang itu keponakanmu. Masa sampai segitunya? Hahaha. Tergantung dia mau nurut apa enggak. Bahkan kalau dia anakku sendiri, aku juga bakal begini. Yuyang. Mengzu itu gadis baik. Kita nggak pantas untuknya. Le Pascan Saja. Bu. Aku nggak bisa menyerah. Kalau aku menyerah, aku akan menyesal seumur hidup. Jangan ikut campur. dasar anak kurang ayah. Mau kuperkosa? Kalau berani, turun dari tempat tidur. Kau mencari mati. Ashi. Berani-beraninya lawan aku. Wudashu. Kejam Sekaliko. Ini salah dia sendiri. Sudah kuperingatkan, tapi enggak didengar. Sepertinya aku harus patahkan kakimu, supaya jadi cacat juga. Tidak. Berani beraninya kau sentuh kukuku? Kau sudah bosan hidup ya? Siapa kau? Keluar. Kakek, sihir apa yang kau gunakan tadi? Aduh, tolong aku. Apa kakek ini hantu? Pergi dari sini. Siapa kamu? Dongmei Janggon Takut. Aku kakek Yuyang. Kita bertemu saat pernikahan. Apa kau benar kakek Yuyang? Bukannya kau sudah meninggal? Aku tidak mati hanya mengasingkan diri. Nanti kita bicara lebih lanjut. Biar aku temui Yuyang dulu.
Tampa apa ini? Siapa kau? Itu tidak penting. Yang penting mulai sekarang. Apa kau mau berhenti ditindas? Mulai sekarang, kau akan meraih sukses. Tentu saja mau. Baik. Perhatikan baik-baik. Yang kuwariskan padamu adalah pedang 9 Zantian. Pedang ini tak bertepi. Berdiri. Pendekar pedang. Yuyang, kamu mimpi buruk ya? Ibu, di mana pendekar pedang? Dewa pedang itu di mana, pendekar pedang? Kamu bingung ya? Tidak. Paman Wu di mana? Dia pukul aku. Di mana dia sekarang? Setelah kamu pingsan, satpam rumah sakit mengusirnya. Apa? Itu cuma mimpi. Aku belum belajar pedang 9 Zantian. Pedang apa lagi? Jangan sampai ada efek samping. Meski hanya mimpi. Aku tak mau mengzunikah dengan orang. Aku harus cari dia. Yu Yang, ce bantard. Jangan terburu-buru. Yu Yang. Jangan Maraibus Sambunikan ini. Kakekmu bilang kamu harus kuasai dunia. Untuk uji karaktermu. Dia harap kamu tak mengecewakannya. Hajar sampai mati. Sudah. Dasar anak kecil. Pelankan langkah. Yuyang, kamu cari mati? Kuli sampai mati. Antikan. Bocah kurang ajar. Berani ikut campur urusanku? Kau cari mati? Kalau ada kezaliman, harus dilawan. Dan kejahatan pasti mendapat balasan. Kalian berempat tidak punya hati nurani, bahkan berani mengeroyok kakek tua. Nak, cepatlah pergi. Mereka kejam. Kau takkan sanggup melawan. Kek, aku tak bisa tinggalkanmu. Aku Li Yuyang. Seumur hidupku aku paling benci penjahat. Baka. Ku beri kau kesempatan terakhir. Pergi sekarang atau ku bunuh di tempat. Aku sudah bersumpah. Aku takkan diam lagi jika masih takut pada preman seperti. Aku bukan laki-laki. Baik. Ini konsekuensi pilihan kawan, serang. Hadapi si bos. Jianyi Wushuang. Luar biasa. Mimpicu Ternyata Jadi Kenyatan. Aku benar-benar cuasé, juru sans bilan langi. Aku tak menyangka mimpi itu benar terjadi. Aku benar-benar menguasai pedang 9 Zantian. APA yang kau lakukan. Kau tak pantas tahu. Sekarang juga berlutut dan minta maaf pada kakek ini. Ato ku patakan kakimu. Jangan keterlaluan. Ku peringatkan untuk terakhir kali. Segera berlutut dan minta maaf. Aku minta maaf. Pergi dari sini. Jika kulihat kau jahat lagi, ku bunuh kau. Cucuku baik, tak mengecewakanku. Kau sungguh menolong yang lemah saat ada ketidakadilan. Kakek akan memberimu hadiah istimewa. Pak, apa Anda baik-baik saja? Perlu Cupangilcan ambulant. Terima kasih anak muda. Aku baik-baik saja. Nanti akan kuperiksakan diri ke rumah sakit. Baiklah, ada urusan penting harus kuselesaikan. Aku harus pergi sekarang. Hei anak muda. Kau baru saja menyelamatkanku. Kemana kakek tadi? Akan kubalas kebaikanmu. Hei anak muda, kau baru saja menyelamatkanku. Aku, si kakek tua ini, ingin membalas budi baikmu. Tak perlu, Pak. Aku benar-benar ada urusan darurat. Aku harus segera pergi. Tunggu. Apa urusan mendesakmu? Sangat penting. Tu n'enganku. Dipaksa bertunangan dengan pria lain. Aku harus menjemputnya sebelum mereka datang. Oh, begitu rupanya. Anak muda. Kuzurankan kau. Untuk tidak pergi. Kenapa? Sudah jelas. Bukan karena aku tak menyukai. Meski kau pergi, kau tak bisa membawa tunangan. Tolong jelaskan dengan jelas. Pak. Sudah terang benderang. Lihat pakaianmu. Jika tak salah tebak, keluarga tunanganmu menganggapmu miskin. Jadi mereka pisahkan kalian. Kau tak punya uang maupun pengaruh. Meski kau datang, apa yang bisa kau lakukan? Tapi sekarang aku mampu. Aku pasti bisa bawa Mengzu kembali. Wahai anak muda, kau anggap masalah ini terlalu sederhana. Jika kau bawa dia pergi, bagaimana dia menghadapi keluarganya? Relakah kau lihat tunanganmu bersedih tiap hari?
Haruskah aku miskin? Hanya bisa melihat wanita yang kucintai menikah dengan pria lain? Tentu tidak. Tadi kukatakan, Kau menyelamatkan nyawaku. akan kubalas kebaikanmu. Ani, Dengan cincin ini, mulai saat ini, kau akan kaya raya sebanding kerajaan. Dengan cincin ini, mulai saat ini, kekayaanmu bisa menyaingi negara. Pak Tua. Apa Bapak bercanda? Mana mungkin saya bercanda? Cincin ini adalah lambang grup Nini State. Dengan memegang cincin ini, semua sumber daya grup Nini State bisa kau kendalikan. Pak Tua, Bapak pasti sedang mengolok saya. Grup Nini State adalah konglomerat terbesar di dunia. Hanya dengan sebuah cincin, mengapa mereka mau patuh pada saya? Jika tidak percaya, coba saja buktikan. Lihat ke depan, itu cabang grup Nini State di kota Hai. Bawa cincin ini temui manajer umum mereka. saya jamin. Dia akan siapkan mas kawin tak ternilai untukmu. Kalau begitu akan saya coba. Jika benar terbukti. Pak Tua. Saya berhutang budi besar. Silahkan, Tunggu sebentar. saya akan hubungi manajer umumnya langsung untukmu. Setelah ini selesai, kita bisa lihat apakah cucuku layak mewarisi istana pedang abadi. Tenang saja, leluhur. Tuan muda pasti tidak mengecewakan. Omong-omong, Apa cincin yang Bapak berikan benar-benar manjur? Jangan sampai mengecewakan. Tenanglah, Guru Besar. Cincin itu adalah simbol grup Nini State di bawah Istana Pedang Abadi. Dengan cincin itu di tangan, kekayaan dunia ada dalam genggaman Tuan Muda. haha, bagus. Seharusnya ini tempatnya. Semoga Pak Tua tadi tidak membohongi. Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, sedang apa kau lakukan? Kau tahu ini di mana? Berani-beraninya masuk sembarangan. Permisi. Apakah ini cabang Hai Nini State Group? Aku mau bertemu manajer umum kalian. Kau seperti orang gila. Mau ketemu manajer umum kami? Apa kau bercanda? Kalo tak percaya. Tanya saja ke manajer umummu. Ucapanku benar. Dia mau menyambutku. Dia mau menimumu? Kau bercanda ya? Ku beri waktu 3 detik. Pergi sekarang juga. Kau sadar sedang merendahkan orang? Nantiko Sansara. Berani kau memakiku? Kehajar kau. Sedang apa kau di sini? Bu Sekretaris Sha. Ada orang carry masalah di sini. Kami mau mengusirnya. Barony carry masalah the 9 states? Kau tak mau hidup lagi? Loh, kok si pecundang busuk ini? Sekretaris kau kenal dia? Tentu saja aku kenal dia. Dengge ya. Si kodok ini nulis surat cinta ke aku waktu masih sekolah. Sampai dia jadi bahan ejekan di sekolah. King Feng. Aku sangat suka sama kamu. Mau jadi pacarku? Aku pasti bakal bikin kamu bahagia. Feng, kamu memang menawan banget. Bahkan si miskin terkenal di sekolah kita aja mau ngeluarin uang buat kamu. Udah, berhenti ngomong. Kamu benar-benar mau aku jadi pacarmu. King Feng. Aku sangat suka sama kamu. Kalau gitu pejam matamu. Pokoknya pejam mata dulu. Aku akan lakuin apapun yang kamu minta. Oke, sekarang buka matamu. King Feng. Kamu taruh apa di kepalaku? Jangan dilepas. Ini barang yang rencananya mau dikasih teman baikku ke temennya. Aku kasih ke kamu karena aku mengagumi. Bukannya katanya kamu center aku? Kalau gitu buktikan. Kamu lompat dari sini ke sana. Nanti aku jadi pacarmu. Bukannya kau bilang sangat mencintaiku? Kalau begitu, buktikan. Lompatlah dari sini ke sana. Nanti aku jadi pacarmu. Baik. Hahaha. Apa-apaan yang kau pakai di kepalaku ini? Mau tahu? Kalau ingin tahu, tarilah suara katak. King Feng. Meski kau tak setuju denganku. Tak perlu manginaku seperti ini. Mengena katak sepertimer, mengaku padaku adalah penghinaan terbesar bagiku.
Kata, buat apa kepalan tanganmu? Ingat waktu. Kau lompat katak di lapangan? Aku tak ada waktu untuk mengungkit masa lalu. Pergi kau dari sini. Beraninya kau membentakir? Kau cari mati? Sekretaris EH, kau tak tahu. Dia ini cukup berani. Dia berani minta manajer umum datang menemuinya. APA? Katak ini mau temui manajer umum? Lucu sekali. Aku tak ada waktu dan mood untuk bicara. Minggir dari jalanku. Aku tak punya waktu atau mood buat buang-buang kata dengan magir. Aku hitung sampai 3. Oh, Katak. Tak Kizanka. 2 tahun kemudian, dasar pengecut pecundang tidak kompeten, tapi keberanianmu meningkat. Berani-beraninya mengancamku. Sudah kubilang pergi dari sini. Aku akan cari manajer umum kalian. Silakan coba masuk paksa. Ku biar seseorang patahkan kakimu. Zhang. Cepat habisi bajingan ini. Aku yang tanggung jawab. 2. Oke. Kokari Mazala. Ada apa ini? Manajer Yo, tolong lihat ini. Ada yang resah di sini. Siapa berani buat masalah di grup Nine State? Manajer Yo, dia orangnya. Manajer Yo, dia orangnya. Tak peduli siapa kau. Segera pergi sekarang. Saya harus menyambut tamu VIP. Jangan Puat Keributan. Manajer Yo, jangan lepaskan dia. Tidak dengar parent saya. Kau beruntung, kodok. Andai bukan karena tamu penting hari ini, kau sudah kupotong kulitmu. Pergi sekarang. Sayalah tamu penting yang kau sambut. Hahaha, kau mau jadi VIP Nine State Group? Hahaha, konyol sekali. Lihatlah wajahmu. Kau akan menyesali kata-katamu. Menyesal? Aku ingin lihat kodok sepertimu. Mengapa harus menyesal? Hanya karena ini? Kodok, mau menakuti siapa dengan cincin ini? Percaya atau tidak? Haha. Diam. Manajer Yo, kenapa halangi saya? Diam. Yo Ning dari Nine State Group. Temui Tuan Muda. Jo Ning dari Nine States Group memberi hormat pada Tuan Muda. Manajer Yo, apa yang kau katakan? Kodok ini ternyata Tuan Muda Nine State Group. Beraninya kau. Berani kau menghina Tuan Muda? Kau cari mati? Sepet berlutut dan sujud pada Tuan Muda. Tuan Muda, aku salah. Aku buta mata hati. Teleminaigang Tuan. Mohon maafkan aku. Tuan Muda, ini selalu tidak meladabawahan. Sudah menyinggung Tuan. Hukumlah aku. Tuan Muda, apakah ada kesalahan? Yang memberi cincin tak bilang aku Tuan Muda. Mustahil. Recognition Group, baru Kilyarkan Parenta. Pemilik cincin ini adalah Tuan Muda. Pasti kakek itu salah. Hukuman tidak usah. Kita bicara nanti. Sudah siapkan mas kawin untukku? Tuan Muda, silakan ikut saya. Semua sudah disiapkan untuk Tuan. Baik. Bagaimana dengan aku? Côté ta berlutu di sini. Yuyang, aku salah. Maafkan aku demi... Kasih sayang masa lalu. Masak bisa bangkong sama angsa punya hubungan? Enggak, aku lupa. Sekarang aku ini naga. Sementara kamu lebih hina dari ayam jalanan. Yuyang. Nama Yuyang bukan un tucopangil. Wakakak. Ada di sini. Di dalam sini, semua harta yang bos suruh siapkan untukmu. Tiap barang dipilih khusus. Biar saya perkenalkan. Ya. Ini setelan jas yang disiapkan untuk dibuat manual sama desainer nomor 1 dunia. Cuma ada 1 di dunia. Keren juga. Tuan, yang penting Anda suka. Kalung Deep Sea Heart ini, satu-satunya di dunia. Nilai batu permata ini nggak ternilai. Bahkan Blue Phantom dari sisa bahannya aja laku hampir $1 miliar. Barang ini ternyata sangat berharga. Tuan Xiao, Yang Penteng and Depuas. Tuan Muda, barang terakhir ini agak norak. Mohon jangan dihina. Ya. Tuan Muda, barang terakhir ini agak norak. Semoga Tuan tidak keberatan. Kartu emas tertinggi eksklusif Bank Dunia. Ini tak ternilai harganya. Tak terbatas. Baik, Tuan Muda. Selama Tuan punya kartu emas ini, berapapun uang yang dibutuhkan, Anda bisa langsung mengambilnya dari Bank Dunia. Ini tidak norak. Aku suka. Bagus kalau begitu. Akan saya carikan brankas untuk Tuan, lalu menyimpan hadiah-hadiah ini. Jangan ribet-ribet. Pakai plastik saja. Tak ada yang bisa mengambil dariku. Plastik? Ya, bungkus pakai plastik saja. Sama saja. Semuanya sama.
Pantas Tuan Despot Tuan Muda, Tuan memang elegan. Harta berharga pun tak Tuan pedulikan. Saya akan sayapkan plastik untuk Tuan. Tuan Muda. Zhang Qingfeng, berani-beraninya kau? Tuan Muda suruh kau berlutut di pintu. Berani melawan perintah? Meneer Yo, kumohon. Beri saya 1 menit. Cuma 1 menit. Izinkan saya bicara dengan Tuan Muda. Kau ini siapa? Kenapa kau? Kalian keluar dulu, biar kulihat apa mau dia. Ini Tuan Muda. Pergi. Kau punya 1 menit. Apa yang mau kau katakan? Yuyang, bukankah kau pernah ingin tidur denganku? Sekarang aku bisa mengizinkanmu. Yuyang, bukannya dulu kau ingin tidur denganku? Sekarang kau boleh tidur. Kau tidak pantas. Yuyang, kenapa kau pukul aku? Bukannya dulu kau sangat mencintai? Aku mengerti. Kau pasti masih marah padaku, ya? Kalau begitu, pukul saja aku. Selama kau masih menginginkanku, kau boleh lakukan apa saja. Pergi sana. Kau benar-benar hina. Tuan Muda, ada apa ini? Orang ini sifat dasarnya terlalu jahat. Sebaiknya Tuan pecat dia. Baik, Tuan Muda. Dia akan dipecat dari grup Genin Estate. Tidak, Yuyang. Jangan, kau tak boleh perlakukan aku seperti ini. Diam. Jangan pertanyakan perintah Tuan Muda. Ini balasan yang pantas. Hahaha. Mangzu. Aku datang menjemput. Bajingan kecil. Sudah kukatakan, kalau kau berani mendekati Nona, kukuliti kau hidup-hidup. Bagaimanapun, kau pernah membantuku. Aku tak mau pindah. Pergi sendiri saja. Sentuh aku kalau berani. Bagus. Serahkan semuanya padaku. Lidahmu takkan putus angin begitu saja, karena kau cari masalah. Akan kukabulkan permintaanmu. Ayo, aku mau nyawanya. Beraninya si rendahan macam kau mendekati Nona kita? Di hidup selanjutnya, jangan bodoh lagi. Jangan mimpi jadi monyet ingin makan daging angsa. Perjiko. Enya. Dari mana kau dapat ilmu bela diri hebat ini? Bukan urusanmu. Pergi jika tak ingin mati. Kau pikir bisa menang hanya dengan ilmu bela diri? Dibanding aku, kau masih jauh. Kalau mau sombong, hadapi dulu pukulanku. Kukira kau benar-benar ingin balik Kidon. Ternyata cuma gertakan. Kau tetap si pecundang. Aku Liu yang tegas bedakan benar salah. Kemarin kau membantuku. Hari ini kubiarkan kau pukul aku. Hutang budi sudah lunas. Sekarang saatnya menghitung. Basa basi. Akan kuantar kau ke neraka. Jian Yi Wushuan. Jian Yi Tampatandi. Apa trikmu? Sans bilan peu dans Antian. Ayah, sudah kubilang. Selanjutnya, aku takkan menikah dengan siapapun. Ini bukan keputusanmu. Undangan sudah kukirim. Malam ini pesta pertunangan. Kau harus menikah. Suka atau tidak suka? Ayah, kenapa kau harus memaksaku seperti ini? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ayah Xie adalah gubernur perbatasan selatan. Kakeknya adalah pendeta di kuil pedang abadi. Menikah dengannya lebih baik daripada Li Yuyang. Ayah, apapun yang kau katakan, aku takkan menikahi Xie Shizhao. Aku mencintai Li Yuyang. Oh, aku lupa memberitahumu. Aku juga mengundang Li Yuyang. Kurasa dia sudah menyerah padamu. Ayah, kenapa kau lakukan ini? Kenapa tak boleh? Aku hanya ingin Li Yuyang melepaskanmu. Den takkan mendekatimu selamanya. Long. Li Yuyang datang untuk melamar. Yuyang. Li Yuyang. Kulihat wajah Mengzu. Aku belum membunuhmu. Berani-beraninya kau datang untuk mati? Long. Aku datang untuk melamar. Bukan un tuk mati. Jika kau memaksaku bunuh di depan Mengzu, akan kukabulkan permintaanmu. Ya. Tidak. Ayah, jika benar ingin bunuh Li Yuyang, bunuh aku juga. Bodoh. Tak bisakah kau berpikir jernih? Mengapa kau bela pengemis penjual sarapan ini? Ayah tak mengerti. Yang liak.
Di mataku, dialah orang terbaik di dunia. Dasar kurang ajar. Kau sengaja membuatku marah? Yuyang, pergi dari sini. Ayah sedang marah. Aku tak ingin kau terluka. Mengzu, jangan khawatir. Aku bukan yang dulu lagi. Tak ada yang bisa lukaimu di sini. Dasar anak kecil. Mulutmu memang besar. Kau bisa hentikan peluru? Jujur, Long. Aku lakukan ini karena Mengzu, bukan untuk bermusuhan. Jika tidak, Tak ada yang bisa menghentikan. Ya, ini keterampilan macam apa? Tak apa. Yang penting aku bisa bawa Mengzu sekarang. Zhao Lengfeng. Jangan telepon. Zhao Lengfeng sudah terbaring di tanah. Kalau tidak, aku tak bisa masuk ke sini. Kau mengancamku. Ini bukan ancaman. Kuharap kau bisa menikahkan Mengzu. Bagaimana kuayanya? Mengzu juga ingin mendapat restumu. Li Yuyang, terima kasih sudah mengerti. Bodoh. Tentu saja aku mengerti. Sudah. Kau istriku. Kau mau kau kubakati, ya? Kukap. Jangan bilang aku mempermalukanmu. Kalau mampu, berikan mahar 1 juta. Asal kau bisa bayar mahar 1 juta. Aku akan nikahkan Mengzu padamu. Ayah, tak malu mempermalukan Yuyang? Kau tahu kidan kilyarganya. Mana mungkin dia punya 1 juta? Mengapa kau tak bisa berikan mahar 1 juta? Bagaimana kau bisa menikahi putriku? Uangnya sudah ditransfer ke rekeningmu. Yuyang, kok bisa kamu punya uang sebanyak ini? Odo Jangon Tertipu Alenya. Sekelas apapun keluarganya, mahar 1 juta saja tidak mungkin. 10.000 Yuan Pan. Harus jual darah dulu. Ayah, dia tak mungkin bohong padaku. Long, cek saja ponselmu pasti jelas. Baik, akan kuberitahu sekarang. Sombong berlebihan pasti celaka. Kamu benar-benar transfer 1 juta yuan ke rekeningku. Yuyang, kamu ternyata jujur. Kamu memang punya uang. Iya, aku akan memberimu hidup layak. Tak akan kubiar Camus jualan lagi. Cuma 1 juta yuan untuk hidup layak? Gak mungkin kubiar anakku nikah denganmu. Ayah janji TAPI ingkar? Kalau mau menikahi anakku, uang segini belum cukup. Long, berapa mahar untuk menikahi Mengzu? 10 juta. Minimal 10 juta yuan. 10 juta yuan sudah ditransfer ke rekeningmu. Kau pikir dirimu pintar? Long YE. Sekarang aku bisa membawamu pergi. 10 juta bukan apa-apa. Kalau mampu, keluarkan 100 juta. 1 miliar. 1 miliar yuan sudah masuk ke rekening. Bagaimana mungkin itu? Bagaimana kau bisa punya uang sebanyak ini? Itu tidak penting. Yang penting seberapa besar keinginan. Katakan saja, aku punya uang sebanyak yang... Siapa kau sebenarnya? Aku pria biasa yang ingin menikahi putri. Penjean. Sekarang aku bisa membawamu pergi. Ayah, dulu kau anggap Yuyang miskin. TAPI kini dia kaya. Setujui pernikahan kami. APA? Lalu apa kalau dia punya uang? Uang tak bisa lawan kekuasaan dan pengaruh. Xie adalah putra gubernur selatan. Keluarga Xie adalah penguasa. Kau tak bisa menyaingi keluarga Xie meski punya uang. Kau guru yang seharusnya berpikir logis. Oh, Tuan. Kenapa kau di sini? Hari ini pesta pertunanganku dengan Mengzu. Aku datang membawa kekayaan. Aku tak menyangka akan menemui Beijinggan tak tahu diri. Ini semua salahku. Aku tak menangani sampah ini dengan baik. Akan kusuruh dia pergi. Ayah, kenapa kau lakukan ini? Kau sudah terima mas kawin Yuyang. Jangan ngawur, kau anak kurang ajar. Mas kawin. Orang miskin begini. Akan kusuruh dia pergi. Yuyang memberikan 1 miliar yuan. Mengzu. Meski bicara ngawur, seharusnya lebih masuk akal.
1 miliar saja tidak. Anak malang ini. Saya tidak ngomong sembarangan. Yuyang sudah transfer mas kawin ke rekening ayah. Ya, Pak. Iya, dia benar transfer 1 miliar yuan ke rekening saya. Tapi jangan khawatir. Uang akan saya kembalikan segera. Hanya 1 miliar yuan. Saya tidak bicara ngawur. Ini 1 miliar. Kamu menerimanya. Ada hadiah lain yang saya siapkan. KK on Kilyargasya. Cervilla Mini. Lamborghini edisi terbatas. Dan yang paling berharga, harganya tak ternilai. Blue Phantom. Blue Phantom. Bukankah ini pecahan Deep Sea Heart? Ah, ini. Katanya beberapa waktu lalu. Permata tak ternilai ini. Dibeli di lelang California. Dibeli kelu agaksi. Oh, benar. Saya yang khusus membayarnya. Terima kasih. Iya. Anda terlalu baik. Sangat perhatian. Dibanding anak-anak tak tahu terima kasih. Jauh lebih baik. Mereka senang dapat sampah. Anak kecil. Omong kosong apa ini? Aku tidak mengada-ada. Ini cuma barang bekas. Keluarga Tuan tidak perlu marah pada perempuan hina ini. Orang seperti dia, seumur hidup belum pernah lihat hadiah semewah ini. Wajar jika dia tidak mengerti. Memang harus Tuan Xie. Paman Jiang, Anda terlalu memuji. Hari ini, untuk mengapresiasi Blue Phantom, saya khusus undang Ketua Asosiasi Perhiasan Hai, Master Phone. Jiang. Master Phone. Anda adalah master perhiasan ternama. Tak disangka bisa mengundang Anda. Suatu kehormatan bagi kami. Atuan Jiang Jangon Sungken. Ini kehormatan bisa melihat Blue Phantom. Pantas disebut kalung paling termasyur di dunia. Baik desain, pengerjaan, maupun pemilihan material. Semuanya sempurna. Master Xie, selera Anda bagus. Biasa saja. Yang penting Nona Mengsu-suka, tidak masalah mengeluarkan uang. Mengsu, kemarilah, biar saya pasangkan. Tunggu. Saya sudah beri muka, bukan? Saya biarkan Anda di sini, untuk memperluas wawasan. Anda tidak tahu diri. 3. Hadiah untuk barang bekas di tanganmu tak cukup. Hanya hati samudra dalam. Akan kuberikan sebagai hadiah bermutu. Bagaimana menurutmu hati laut dalam? Hati laut dalam adalah permata termahal di dunia. Bahkan Blue Phantom. Hanyalah Serpahindari Hati Lot Dalam. Tuan Feng. Jangan tertipu anak ini. Dia pasti sudah mengambilnya. Kau bilang hati laut dalam ini palsu? Tuan Feng, siapa yang pakai kantong plastik rusak? Untuk simpan harta tak ternilai? Xie benar. Anak ini pasti bawa yang palsu. Tuan Bao ahli perhiasan. Dia bisa bedakan asli atau palsu. Sia. Dia akan tahu kebenarannya. Tuan Feng. Tolong. Tunggu, bocah kurang ajar. Kau cekat, kalau takut, minggirlah. Takut bukan bagian dari kamus hidup. Kalau begitu biar Tuan Feng uji? Boleh, tapi ini milikku. Tak bisa asal diuji orang. Apa maumu? Sederhana. Jika ini hati laut dalam asli, kau harus berlutut dan bersujud padaku. Bajingan, kau bilang apa? Apa? Takut? Kalau takut. Berji. Baik. Aku janji. Tapi, dengarkan. Berani bersikap kasar padaku hari ini.
Saat Feng kembali, aku akan membunuhmu. Bersiaplah untuk berlutut dan sujud padaku. Ini. Sungguh disayangkan. Tuan Feng, apa maksudmu, benar atau tidak? Katakan, barang asli tak bisa didapat dari kantong plastik. Tuan Feng menggeleng. Deep Sea Heart MU yang katanya itu palsu. Siapa bilang Deep Sea Heart ini palsu? Ini tidak palsu. Kenapa tadi kau menggeleng? Apa maksudmu? Kukatakan ini menyedihkan, sangat disayangkan. Karena seumur hidupku, aku tak bisa merancang perhiasan yang melebihi Deep Sea Heart. Tidak. Mana mungkin Deep Sea Heart ada di tangan pecundang? Aku berani pertaruhkan nyawa kalau Deep Sea Heart ini asli. Mungkin, Li Yuyang cuma penjual sarapan miskin. Mana mungkin dia punya Deep Sea Heart asli? Ini pasti palsu. Master Fang, Pasty Anda selalu hate. Siap. Kau boleh hina saya sesukamu. Tapi jangan bilang saya keliru. Katakan, kenapa sampah macam ini bisa mengeluarkan Deep Sea Heart asli? Harta yang bagon saya tak mampu beli. Saya tidak peduli. Seumur hidup saya tak pernah salah identifikasi perhiasan. Kalau tak percaya, Minta orang lain verifikasi. kalau saya salah, Saya cabut mata sendiri untukmu. Tua Bangka, ingat, saya yang pekerjakanmu untuk nilai perhiasan. Saya tak pernah bohong saat mengidentifikasi perhiasan. Kalau saya berbohong, mustahil. Adik terima kasih banyak. Saya berutang budi padamu. Bapak, utang apa ke saya? Menurut saya, seumur hidup, melihat harta seperti Deep Sea Heart adalah karunia besar. Ini terlalu mahal. Sepantasnya untukmu, berapapun harganya. Yang, terima kasih. Sujud dan bersembahyang ke saya. Beijing Gan, kenapa kau surah aku berlutut? Kenapa? Karena kau kalah. Beijing Gan, aku tak sanggup. Li Yuyang, lepaskan Xi. Aku tak sanggup. Long, di dunia ini, tak ada yang tak bisa kubeli. Perji. Baka, kau tunggu saja. Keluargamu akan kuhancurkan. Xi. Bocah kecil, kau buat masalah besar. Ayah, NAK. Siapa yang lukai kau begini? Ayah, itu si brengsek Li Yuyang. Masih ngeles. Robek-rabek dia untukku. Tak satu pun keluarganya boleh selamat. Baik. Untung aku kebetulan lewat sini dan memeriksamu. Atau kau akan celaka besar. Kalian berdua. Governor, tolong beritahu. Cepat beritahu Kapten Liu. Suruh periksa keluarga Li Yuyang. Lukai anakku. Kuhabisi seluruh keluarganya. Ya, Gubernur. Bajingan kecil. Apa kau tak sadar sudah cukup merepotkan keluarga Jiang? Keluar sekarang. Aku akan terima bala dendam keluarga 11e. Tapi aku takkan biarkan Meng Zhu menikahi pria lain. Ambil. Bayar apa? Jangan sok hebat dapat 1 miliar yuan. Ayah Xie adalah gubernur wilayah selatan. Kakeknya pengusaha rakus uang. Xie bisa menghancurkanmu lebih mudah dari membunuh semut. Bagaimanapun latar belakang keluarga Xi, mereka tak bisa pisahkan aku dan Meng Zhu. Apalagi Li Yuyang. Omong kosong. Mulut besar sekali. Kenapa tidak datang sendiri? Kalau aku tak datang,
Dan biarkan kau ganggu anakku. Meski kau beri 10 Aku tak berani ganggu dia. ini semua salahnya. Aku izinkan kau bicara, maaf. Jiang Hailong, Jiang Hailong. Kau harus ingat, APA. Raja Kota Hai Mu tak berarti di mataku. Sampah masyarakat. Kalau anakku tak tertarik pada putrimu, kau bahkan tak berhak bicara sambil berlutut padaku. Baru saja. Kau pukul anakku. Benar. Anak muda. Kau cari mati. Kau mencari mati. Tergantung apakah kau mampu. Berani kau? Berani sekali kau bicara padaku seperti itu. Ayo, bekali tangannya. Tunggu. Bocah lancang. Kau cekat, sekarang berlutut, lalu membungkuk, 300 kepala, dan merengkak di bawah selengkangku. Aku tidak takut pada... Aku hanya tidak mengerti. Sebagai penegak hukum, bukannya kau harus menjunjung hukum? Mangapako menankap orang semnamna? Hahaha, hukum dan ketertiban. Bocah, kau benar-benar tidak paham? Di masyarakat ini, yang penting siapa paling kuat. Dan siapa paling berkuasa, merekalah yang mewakili hukum. Kau pantas mati, karena menghina gubernur. Aku mengerti. Terima kasih telah mengajariku. Sama-sama, tapi, kau sadar terlalu lambat. Lepaskan. Kau ini hantu? Sekarang lihat siapa yang lebih kuat. Sekarang, lihat tangan siapa yang lebih besar. Lepaskan aku dan jawab pertanyaan. Tangan siapa yang lebih besar? Kau, tangan siapa yang lebih besar? Tu biarkan koidep un tuk menyaksikan. Masih ada akal sehat di dunia ini bersamaku. Sekarang kau masih mau bandingkan siapa yang lebih kuat. Hari ini aku akan bawa dia pergi. Siapa berani antikan aku? Baiklah, hahaha. Kau pemuda paling mampu dan pemberani yang pernah kulihat. Sangat disayangkan. Disayangkan? Tapi sayangnya kau terlalu berbakat. Hahaha. Kau kenal orang ini? Jika kau berani sentuh ibu, aku akan bunuh seluruh keluargamu. Hahaha. Tergantung apakah kau bisa bersikap bijak. Hahaha. Tergantung apakah kau bijaksana. Serahkan diri segera. Diam, ibumu akan ditangkap karena melindungi penjahat. Kalian tak bisa melakukan ini penyalahgunaan kekuasaan. Jiang Hailong, kendalikan anak. Jangan bawa malapetaka ke keluarga Jiang. Walau kau nyonya kepala. Diam. Mangzu, tunggu aku. Aku tak akan biarkan bajingan ini menikahi. Kau tak punya kesempatan. Tahan dia. Dasar anak kecil. Kau pikir dirimu hebat? Nanti saat kau masuk biro penegak hukum, akan kusuruh dia mengulitimu hidup-hidup. Ayo pergi. Apa yang kau mau dari anakku? Jangan tanya yang bukan urusanmu. Jangan mati karena rasa ingin tahu. Bukankah kalian petugas penegak hukum? Bagaimana bisa bicara seperti itu? Berani sekali kau bicara begitu. Beraninya memukul orang. Ini semua salahmu. Aku harus bekerja di waktu istirahat. Kau pantas meneramainya. Ikan kulihat siapa yang berani. Ayah. Menantu, kau sangat terzalimi. Ayah. Akan kuajari dia pelajaran. Bangkai tua. Lihat pakaianmu. Membawa pedang rusak begini. Kau pikir ini sedang menonton film?
Pergi sana, jangan cari mati. Atau ku buat kau terluka. Apa yang kau mau? Kau lihat pistol di tanganku ini? Jika jari ini ku gerakkan, peluru akan merenggut nyawama. Kalau begitu, coba gerakan. Tua-tua masih cari masalah. Tanganku, kau manusia atau hantu? Ini baru sebuah tangan. Jika ulangi dalam 3 detik, berikutnya lehermu. Aya. Yuyang mengalami kecelakaan. Tolong selamatkan dia. Aku tahu apa yang terjadi. Jangan khawatir. Can ku selamatkan dia? Berhenti. Kau mau apa? Aku dari Aula Jianxian. Suruh direktur kalian keluar. Aku utusan dari Aula Pedang Abadi. Suruh pimpinanmu keluar. Kau dari Istana Pedang Abadi, akan kusampaikan segera. Dasar anak Kessel, berani sekali kau. Berani bersaing dengan anak gubernur demi seorang wanita. Bahkan berani memukulku. Nanti akan kuhancurkan kau. Kau takkan sanggup. Aku jamin, kau baru menyesal saat sudah terlambat. Akan kutunjukkan kekuatanku. Langkah ini akan kukenang. Nak, mau menakuti siapa? Aku tahu. Tapi Berenika, kau lakukan sekarang? Kalau berani lakukan sekarang, ibumu jadi kaki tanganmu. Tak perlu ku beri tahu konsekuensi balas dendam. Tamat riwayat. Kotama. Jangan lakukan hal bodoh. Jangan lupa ibu masih di tanganku. Aku sungguh tak mengerti. Kalian di dunia kerja, kenapa kalian kejam sekali? Kenapa kau begitu kejam? Berhenti bicara omong kosong. Kenapa kau tak punya kuasa atau penggera? Kalau kau punya kemampuan, kami bisa membantumu. Jadi budak dan jalani hidupmu. Bangsa, kau mengutuk siapa? Pergi atau tidak? Aku bana kau sekarang. Subilan. Kubilang orang ini punya ingatan bagus. Berani kau lakukan ini di kantor penegak hukum. Kau seleka. Ibumu juga celaka. Tolong, ada yang menyerang, jangan bergerak. Kalau tak mau mati di kantor penegak hukum, lebih baik turunkan senjata. Aku akan membunuhmu sekarang. Tolong, ada yang bisa bantu? Kubilang aku akan tanggung jawab atas perbuatanku. Akan kulihat siapa berani. Aku lihat siapa yang berani. Pak Direktur, kenapa Bapak di sini? Diam, turunkan senjata kalian. Kalian tidak mau bekerja lagi? Pak Direktur, jangan lepaskan dia. Dia sudah menghina gubernur, dan berkali-kali menyerang saya. Dia pantas diakem. Memancupuculco. Ada keberatan? Katanya kau memukulnya ya? Dia layak dibunuh. Tuan Li. Ini rencana polisi yang diminta majikan untuk Bapak. Katanya saat genting nanti, ini akan sangat membantu Bapak. Ayahmu adalah pria tua yang Bapak selamatkan dulu. Beliau menyuruhku menyampaikan agar Bapak segera ke Hotel Huating. Keluarga, saya mengadakan pesta pernikahan untuk menikahkan Nona Mengzu dengan Xie Shizhao. Baik, aku segera berangkat. Siapkan 2 tas. Untuk apa itu? Akan kuberikan ke keluarga Xie. Sebagai hadiah spesial. Leluhur, sudah diperiksa? Siapa yang berani merebut calon istri cucu? Sudah kuperiksa. Itu cucu Xie Chanhe, Dewa Pedang. Dia semena-mena memanfaatkan kekuasaan, melakukan berbagai kejahatan. Tak kusangka ada sampah di aula Dewa Pedang. Jika Xie Wushuang benar mengganggu Song Er, akan kucabik-cabik tubuhnya.
Long, selamat telah menemukan teman. Kalen menantu yang baik. Xie adalah pria terhormat. Berdharma bakti besar. Hahaha, kau benar. Hari ini kita minum sampai puas. Baik. Hei, lihat. Pengantin pria wanita mau keluar. Mengapa siya bawa Telai Rami? Mana pengantinnya? Xie, kenapa sendirian? Mana Meng Cu? Perempuannya. Si, maksudmu apa ini? Kalau kau punya mata, lihatlah baik-baik apa yang kulakukan. Si, Meng Zu istrimu. Tak boleh berlakukan dia begini. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Chua Bangka. Aku sudah sangat jelas. Karena dia siang tadi, aku dipermalukan si brengsek Li Yuyang. Akan kuajari dia pelajaran. Di siang hari, gara-gara dia, aku dipermalukan oleh bajingan Li Yuyang itu. Bukankah wajar aku memberinya pelajaran? Si, itu sudah lewat. Hari ini hari pernikahanmu dengan Meng Du. Tidakkah kau malu dipermalukan? Ya. Aku hampir lupa. Hari ini hari spesial. Si, mau apa kau? Sembahyang langit dan bumi. Maaf. Terlalu kotor dan aku tak pantas. Aku hanya bisa. Kedua, sujud pada orang tua. Kau boleh datang. Keluarga Jiang akan hancur. Si Shitsao. Bagaimanapun juga, Meng Zu adalah istrimu. Kumohon lepaskan dia. Tergantung apakah dia layak. Cium pasangan masing-masing. Salah, aku lupa. Aku putra gubernur. Dasar lacur, kau beruntung bisa menikahiku. Kau pikir dia harus sungkem lagi padaku? Iya kan? Tidak, Tuan. Jika ini berlanjut, Meng Cu akan mati. Kumohon lepaskan putriku. Harus berlutut untuk ini? Aku harus merangkak dengan tangan dan lutut. Pengantinku rupanya ada sesuatu untuk dikatakan. Pukul dia. Jangan berlutut untuknya. Merupakan kehormatan baginya untuk berlutut padaku. Damn. Laker. Yuyang akan datang menyelamatkanku. Tahu. Dia mungkin sudah mati. Lepaskan putri. Aku akan menghancurkanmu sampai jadi debu. Lepaskan Meng Zu. Aku akan menggiling tulangmu jadi api. Meng Zu. Binatang. Lepaskan Meng Zu itu. Masih tidak mau melepaskan? Aku akan membunuh.
Anjingmu sudah mati. Kau juga ingin mati? Berani-beraninya kau memerintah Master Surgawi? Kenapa tidak? Selanjutnya giliranmu. Jagoan. Seseorang. Perkenalkan, ini pasukan serigala hitam. Mereka bisa lawan 1000 musuh sendirian. Siapa orang ini? Sampai Xie Shao jadi ribut begini. Tembak dia, Yuyang. Kau minggir. Mongzu. Jangan khawatir, aku akan antar kau pulang. Sampah-sampah ini tak bisa hentikan. Mongzu. Jangan khawatir, aku akan mengantarmu pulang. Sampah-sampah ini. Apa cara yang kau gunakan? Kau tak pantas tahu. Jangan bergerak. Aku akan segera mencekiknya. Le Pascan Mongzu dalam 3 detik. Hahaha. Berlutut atau aku mencekiknya. Jangan mendekat atau aku membunuhnya. Akan kucekik dia. 2. Jangan bergerak. Jika kau ulangi lagi, Ça tue. dikurangi 2 poin. Jiwa. Tanpa bayangan. Mongzu. Yang. Akan kuantarkan kamu pulang. Yang. Takapa. Takada Yang Berani Gangu Kaminanti. Hah, kamu hebat ya. Tunggu. Akan kubawa orang untuk mencincangmu. Kau masih hidup. Hei. Kau memakai cermin pelindung jantung. Pantasan kau tak mati. Karena kau belum mati. Akan kuberikan pedang lagi. Kau tak berani bunuh aku. Kau tak bisa membunuhku. Bocah brengsek, beraninya kau. Bocah sialan, beraninya kau. Orang-orang dari markas terlihat seperti autis. Mereka semua luar biasa dan kuat. Katanya ayah orang dari markas itu. Kelihatannya itu benar. Ayah, selamatkan aku. Ayah, anakmu Tunggu aku. Ayah akan segera menyelamatkanmu. Bagaimana kau kabur dari tim penegak hukum? Nanti kuantar kau ke Raja Neraka. Kau akan tak... Jangan kira dengan menyelamatkan ibumu, aku tak bisa menghadapimu. Lepaskan anakku sekarang juga. Bagaimana jika tidak? Penjaga akan segera membantaimu. Mereka bisa? Aku ingin lihat kemampuan anak buahmu. Apa keahlian kalian? Minarik Pedang. Hanya segitu kemampuanmu? Berkelahi sampai mati, dunia akan gempar. Bumi berputar, musim berganti. Bocah, lepaskan Xie sekarang, segera berlutut dan minta ampun. Jika tidak, walau kau di alam bawaan, tak bisa halangi serangan 4 orang kami. Bicaramu terlalu panjang. Pergilah jika tak mau bertarung. 4 lambang Dewa Emas. 3 Qian Kun hancur. Siapa kau sebenarnya? Bisa punya ilmu pedang sehebat ini? Aku akan jadi Raja Neraka setelah membunuh. Sekarang giliranmu. Jangan main-main. Ayahku adalah pendeta Balai Dewa Pedang. Jika kau membunuh, Balai Dewa Pedang takkan memaafkanmu. Kodan 11e Shizao, me ment Pontajadi Ayadananak. Saat kalah,
Langsung panggil ayah, memang ahli dalam hal ini. Percuma saja. Anda dan Xie Shizao memang layak jadi ayah dan anak. Kalau tak bisa kalahkan aku, panggil aku ayah. Ko benar-benar Ali Dalla Malini. Percuma saja. Kau ingin bunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Zeluru Kelu Aga Jiang akan mati. Tidak, jangan. Jangan bunuh dia. Aku tak bisa lukai ayahku. Tenang, Meng Zhu. Demi dirimu, aku tak akan libatkan keluarga Zhang. Jiang, betapa hebatnya kau. Selama keluarga Xie menguasai Jiangnan dengan kekuatan besar. Apa bisa kau lawan aku? Hahaha, kau. Semua sampah di keluarga Xie. Yanlin, berani-beraninya kau melakukan ini? Kenapa tidak? Mengancam keluargaku. Yang tak punya batasan. Hari ini, karena ucapanmu, aku akan habisi seluruh keluarga. Mulut besar sekali. Berani-beraninya ancam aku. NAK. Bocah kurang ajar. Kau mencari maut. Bocah kurang ajar. Kau mencari celaka. Siapa kau? Xie Changhe, anggota kelas 1 Aula Pedang Abadi. Kau menepu Ketronangku, Pantas Mati. Kaget? Di usia muda sudah mencapai tingkat bawaan. Bisa menggunakan mantra abadi. Kau bisa menahan pedangku. Sayang sekali. Sayang apanya? Sangat disayangkan. Barani Menkulik Kalen Menentuku, ITU Jalan Bantu. Nanti kubunuh kau. Cucuku yang duluan mengambil pengantin. Kira aku akan bernegosiasi? Kau menindas kukuku, sekalapan ada alasan, kau pantas mati. Dasar lacur. Sehebat apapun kau. Kau bukan apa di hadapan kakakku. Ko penanda. Jangan terlalu sombong. Nanti ku habisi ko. Memangnya boleh semena-mena? Aku punya kakek hebat. Kau punya kakek sehebat ini? Cepat atau lambat kau akan binasa. Kau takkan dapat kesempatan. Madalah kau anak muda. Jangan bunuh Yuyang. Jangan bunuh Yuyao. Pergi dari sini. Karena kau menantuku. Aku takkan membunuhmu. Aku mohon, jangan sakiti Yuyao. Jangan khawatirkan aku. Aku mohon. Kau lari saja. Jangan pedalikan aku. Ini persembahanmu di Aula Dewa Pedang. Hahaha, Xiao Tao. Di hadapan kakek tak ada yang bisa lolos. Xie Shizhao, kumohon lepaskan Yuyao. Kumohon lepaskan Yuyang. Aku janji apa saja. Aku berjanji apapun padamu. Baik, ku dengar dulu kau juara tari nasional. Kalau begitu, tarilah di depan semua orang. Akan kulepaskan kau. Menarilah. Baik. Menari. Tunggu. Ku beri kau izin menari seperti ini, lepaskan semua pakaianmu baru menari. Hari jadi ke-70. Oh, baiklah. Kakek akan segera habisi bajingan Liu yang ini. Tidak, aku tak mau. Aku akan menyelamatkan. Jika ini untuk bertahan hidup. Lalu aku ini lelaki macam apa? Aku akan mati. Xiong Wuji. Tari pedang petir dan api. Pedang tanpa langit dan bumi. Tak kusangka realm bawaan bisa memaksaku mundur. Namun, pedangmu bagus. Bisa jadi ancaman bagiku. Sialan. Kesempatan. Silent. Oh.
Tuan Li. Ini informasi yang diminta guru kami untuk disampaikan. Katanya bisa sangat membantumu di saat kritis. Ini kuma jimit sampai sekali pakai. Akan kulihat bagaimana kau halau pedang berikutnya. Tak kuduga suamimu ternyata dirimu. Lontek tua. Kau ingin tahu bagaimana aku mengalahkan langkah selanjutnya. 11e Shizao. Kau tanya apakah aku punya kemampuan. Kakek langit, buka matamu lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Keturunan Li. Li Yuyang meminjam pedang. Pedang leluhur. Datanglah. Li Yuyang, keturunan keluarga Li, meminjam pedang leluhur. Ini adalah cara seorang dewa pedang. Bagaimana mungkin kau? Tua Banka. Jangan khawatir tentang itu. Jika mampu, cobalah rebut pedangku. Apapun caramu, dengan tingkat kesempurnaan, aku bisa hancurkan kau yang masih pemula, masih hijau. Ya. Semua senjata tunduk padaku. Inilah kehidupan terkuat. Berikan aku pedang. Adik, jangan gegabah. Mari kita bicara. Kau mau berdebat, ya? Aku bisa berdebat. Tao. Maziala, Jalan Siapayang Benar. Tao. Sekaran ko akan lia Jalan Tu. Surgalah yang meminjam pedang. 10.000 pedang membelah langit. Ya Tuhan, pinjamkan aku pedang. Ribuan pedang membelah langit. Kau bukan siapa-siapa. Senjata dewa di tanganmu pun takkan berguna. Itu pendeta aula penyembah pedang. Dia benar-benar kalah seperti itu. Siapa sebenarnya dia? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Setelah urus hal kecil ini, aku akan antarmu pulang. Si binatang tua berkata, akan kubunuh kau. Kau tak bisa membunuhku. Aku putra dari toko-toko ini. Jika kau membunuhku, mereka takkan membiarkanmu. Bahkan dewa akan turun, bunuh orang tua bajingan ini. Berubah wujud, 4 penjaga telah datang. 4 penjaga aula pedang abadi datang. Kau tamat. 4 penjaga aula pedang suci datang. Nezibmu tamat. Kubilang siapapun yang datang hari ini, kau akan mati. Jika mereka sebodoh dirimu. Akan kubunuh sekalian. Mulutmu memang besar. Istana pedang abadi menguasai dunia. Selain kekuatan leluhur yang menaklukkan dunia, 4 penjaga juga berjasa besar. Meski kau punya senjata dewa, kau takkan sanggup lawan mereka. Anak ini sudah tamat. Dia berani provokasi orang istana terlarang. Seberapa hebat dia? Apa lebih hebat dari 4 penjaga? Benar juga. Cepat pergi. Ayo pergi. Orang penting di sini bukan mainan kita. Benar, anak muda. Larila seperti anjing ketakut. Mungkin kau bisa hidup beberapa hari lagi. Kalau tidak, kau akan langsung hancur. Kakek tua, berani-beraninya kau mengancamku? Kau berani untuk dihancurkan. Kau berani. Jika kau mati, keluargamu dan seluruh klan Jiang akan ikut binasa. Lihat apakah aku berani. Tidak. Seperti ini. Jangan bunuh aku. Kaisar pun tak bisa selamatkan. Biarkan dia hijab. Bukankah kau sebelumnya menyelamatkanku? Sekarang situasinya berbeda. Kau melanggar aula pedang abadiku.
Aku akan menegakkan hukum dengan adil. Ini ujian terakhir leluhur untukmu. Kuharap kau bisa memberi jawaban. Hahaha, Tuan Muda. Saat itu, Aula Pedang Abadi. Hari ini, bahkan para dewa tak bisa menyelamatkanmu. Tidak, bukan seperti itu. Empat dewa, masalah ini bukan kesalahanmu. Keluarga si keterlaluan. Zaiao, dia terpaksa melakukannya. Dasar pelacur. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau ingin jadi iblis? Aula Pedang Abadi. Seperti yang baru saja kalian saksikan. Anak ini berani berniat membunuh di hadapan kalian. Kalian tak boleh melepaskannya. Menurutmu, bagaimana seharusnya dia dihukum? Parang tubuhnya berkeping-keping. Hancurkan tulangnya hingga jadi debu. Oh, kebencianmu begitu dalam. Kau mengoceh tak karuan. Jangan salah paham. Aku tak ada dendam pribadi padanya. Kulakukan ini untuk Istana Pedang Abadi. Dia terang-terangan menghina Aula Pedang Abadiku. Jika tidak kuhukum berat, Aula Pedang Abadi akan kehilangan wibawa. Omong kosong. Sialan. Omong kosong, sial. Aku sudah bilang yang sebenarnya. Jika tak percaya, tanya anak cucuku. Ya, Yang Mulia. Yang Mulia. Jika Yang Mulia tak percaya, kita bisa tanya tamu-tamu di sini. Apakah anak ini yang mulai masalah? Ya, anak inilah biang keroknya. Hari ini jelas pesta tunangan Xie Shao. Dia tak hanya mau mencuri pengantin, tapi juga ingin membunuh. Sepertinya memang ini masalah orang ini. Pelindung kiri bijaksana. Anak ini bersalah. Dia pantas mati. Ian bersalah. Ian bersalah. Ian bersalah. Tak ada ruang untuk negosiasi. Bagaimana bisa tutup mata pada kebenaran? Putri Yiming. Sudah, beginilah keadaannya. Tak ada alasan lagi. Kalau sudah begini, pedang membelah langit dan bumi. Junior Li Yuhang mohon pedang senior. Siswa junior Li Yuyang menantang senior. Apa? Kau mencari mati. Bagaimana menurutmu? Kau luar biasa, Takeda duanya. Kalau begitu, apa yang kau tunggu? Pelindung kiri Chunyang. Pelindung kanan Jini. Pelindung sebelumnya adalah Jiu Xuan. Pelindung belakang adalah Ling Xiao. Sambut Tuan Muda. Tuan, apa yang kau lakukan? Tak kau lihat? Sujudlah pada Tuan Muda. Ini mustahil. Aku sudah periksa orang ini. Dia kuma penjaja Serapan. Beraninya kau. Berani kau meragukan identitas Tuan Muda? Andai leluhur tak perintahkan untuk menyisakan nyawamu, kau sudah menjadi mayat. Tak kau bersujud melihat Tuan Muda Aula Dewa Pedang. Kau ingin jadi musuhku? Sambut Tuan Muda. Ini Tuan Muda kita. Apa Anda? Mana mungkin aku Tuan Muda kalian? Tuan, ingatkah pria tua yang Anda selamatkan? Dia adalah kakek Anda. Lalu kenapa tadi kalian? Kenapa? Mohon maafin kami. Kami tidak membuka identitas tadi. Sang leluhur ingin menguji karakter Anda. Menguji karakter? Ya, Anda lulus ujian. Mulai sekarang, Aula Pedang Abadi akan dipimpin Anda. Seluruh dunia akan menghormati Anda. Aku hanya ingin jalan-jalan di sini saat tua. T'accuse en cas d'hypugie au lému. Puncak kesuksesan. Hahaha. HMPH, kau tak punya kekuasaan atau pengaruh, tak punya latar belakang. Untuk apa usahamu, bahkan seumur hidup kau kerja keras? Tetap tak berguna. Perhiasan putriku bernilai jutaan. Kenapa harus menikaminya? Mengapa? Zituyu.
Bagaimana jika dia punya uang? Bisakah uang tandingi kekuasaan? Xie adalah putra gubernur. Di perbatasan selatan, keluarga Xie adalah penguasa. Walau punya uang, tak bisa menyaingi keluarga Xie. Dibanding Xie. Aku ini orang rendahan. Bahkan lebih hina dari semut. Dibanding Tuan Muda. Aku orang rendahan. Bahkan tak setara semut. Ayah, kenapa berlutut? Cepat bangun. Meng zu. Biarkan ayah berlutut. Buta mata hati ayah. Jauh lebih rendah darimu. Kini saatnya mengantarmu ke Tuan Muda. Aku tahu salahku. Kumohon maafkan aku. Satu-satunya perbedaan antara kau dan Huang Wei si tukang usil adalah kau lebih merusak. Jika kau tak mati, lebih banyak korban kejahatanmu. Berdiri. Tuan Muda, leluhur menantimu. Nyonya Muda, temuilah belit. Bug. Banyak yang ingin kusampaikan pada kakek. Ini jurus pedang penatua aku. Bisa tempuh 800 mil dalam satu tarikan napas. Membantumu jelajahi dunia. Ini ilmu pedang warisan leluhur kita. Satu tarikan napas bisa tempuh 800 mil untuk membantumu menjelajah dunia. Terima kasih. Aku serahkan padamu. Ada satu di dalam. Patuhi perintah Tuan Muda. Tuan Muda. Tak perlu kau berkata apa-apa. Dan aku pun tak ingin bicara padamu. Ini kulakukan demi Meng Zhu. Aku tak akan mempermalukan. Pergila. Aku akan antar ke hutan. Aku suka semuanya. Aku mengerti. Kenapa? Tidak apa. Yao Mengzhu, kau datang juga. Kakek, terima kasih. Kenapa berterima kasih? Ini hadiah pantas kau terima setelah lulus ujian. Lagi pula, aku berhutang budi selama ini. Cukup, Kek. Camarilla. Lihat dari posisi ini. Baik. Maxudmu Negeri Fusan? Ya. Kakek mau kau bantu urusan di Jepang. Uruzan apa? Membunuh orang. Kakek ingin kau membantuku melakukan sesuatu di negara kepulauan ini. Apa itu? Pembunuhan. Bunu? Siapa yang harus kubunuh? Seseorang ingin mencemari laut ini. Aku sudah temukan dalangnya, pemimpin perkumpulan pemakaman langit kuil Sinto. Kau ambilkan kepala itu untukku. Aku sendiri akan temani kau dan Mengzhu menikah. Ah. Baik, kakek. Perlututlah. Hahaha. Apa ada yang akan mengutuk kita nanti? Simiwa yang berani mencelat kaki kita, Jongkok. Akan kusiripu keluar. Orang-orang bodoh itu pantas mati. Berani menuduh kita. Amaterasu akan hancurkan masa depan Fuso. Ini konyol. Dengan kulakukan ini, Fuso akan punya masa depan. Presiden, Anda benar. Orang-orang itu memang bodoh. Tapi apa? Aku, orang-orang lewat itu, masih menunjukkan setuju. Tiansheng. Bagaimana masa depan? Berani mereka bunuh aku? Mereka cuma anjing. Kenapa tidak?
Pesan sebelumnya menyebutkan bahwa Istana Pemuyan Bintang Kerayan Nagatela Mimili Penerus Baru. Sudah tahu identitasnya? Belum, butuh waktu lebih lama. Cepat. Toko-toko ini ancaman besar bagi perkumpulan Tianzhao kita. Aku harus tahu, siapa pemilik masa depan toko-toko ini nantinya. Lebih baik kau bunuh dia lagi. Wajia bilang, kalau kita tahu identitasnya, aku yang akan tangani. Tak usah repot, aku yang urus. Kau ini siapa? Bukannya tadi kau bilang. Kau, mata-mata, kau, mata-mata, kau ini mata-mata. Mereka semua menuju neraka. Pertama, kau mau bohong. Ya. Kuperingatkan kau, kami patuh pada partai, Fuso organisasi resmi. Ayolah. Jangan khawatir. Hari ini, aku bersumpah, ayolah. Karena tak ada bukti untuk buat seperti ini. Di kepala kami, Master masih bisa temukan petunjuk. Akuber sympa d'ici Nyari ini. Pergi ke neraka. Sampai jumpa di neraka. Kini tak ada yang bisa membelamu. Kau tak bisa membunuhku. Jika aku mati, kau tak bisa masuk klub ini. Apa maksudmu? Aku tidak takut. Aku. Selama aku mati, para guru yang bersembunyi di surga. Jika kau takut, kau masih mengancamku. Aku tahu. Jika takut, berlutut dan akui kesalahanmu. Aku bisa membebaskanmu jika moodku baik. Dasar Bayinggan. Berani menyakitiku, tak takut mati? Sepertinya kau belum pahami situasinya. Quelle obéis-tu? Karena kau tak boleh pergi, kumohon lepaskan aku. Tiandao akan mengeluarkan larangan. Aku bisa berikan uang. Banyak uang. Aku mohon. Saat kau kotori tempat ini, aku sudah. Kakek, Penjahatnya sudah kubunuh. Kerja bagus, tapi kau harus lebih hati-hati. Keluarga Takeda Telapak Besi masih menyimpan jagoan. Mereka bisa jadi ancaman bagimu. Kau orang pertama yang tembus bayangan darahku. Lagi pula, siapa yang berani membunuhku? Mantan ketua asosiasi Qianzhao. diam, kakek. Ternyata, yang tidak mati adalah kau. Mengapa pedangmu begitu cepat? Pedang tercepat adalah pedang 6, Tianli tanpa jejak. Pedang 6, Tianli tanpa jejak. Mengapa pedangmu begitu cepat? Lebih cepat lagi. Longuo Jonction. Pedang ke-6, Tianli tanpa jejak. Siapa kau sebenarnya? Pendekar pedang api naga. Kakek, maafkan aku baru saja mematikan telepon. Apa yang terjadi denganmu? Ninja dari klan Igawa yang kau sebut tadi menyerang, tapi sudah kubunuh dia. Kau cucu yang baik. Kakek menantimu pulang untuk memimpin. Akhirnya aku menikahimu. Bukan, seharusnya aku yang menikahimu. Tahu tidak, aku sering memimpikan ini. Aku juga Tapi apa? Tapi kau akan mengambil alih toko emas. Kau tak punya waktu untuk menemaniku. Tuan muda, leluhur memanggilmu untuk hadir. Tuan muda, leluhur memanggil. Aku tahu, segera ke sana. Tunggu aku di rumah. Aku akan segera pulang.
Yuyang, apa kamu benar-benar tidak pulang? Istana Pedang ini. Jangan khawatir. Aku pasti akan pulang. Ya. Kakek. Aku segera ke sana. Kakek sudah janji padamu untuk mengadakan pernikahanmu dan Mengzu. Kenapa diam-diam daftar nikah tanpa beri tahu kakek? Kakek, kami ingin hidup sederhana, makanya tidak beritahu. Anak muda punya keinginan sendiri, kakek tak paksa. Terima kasih pengertiannya. Jangan buru-buru berterima kasih. 1 jam lagi, kau akan jadi penguasa istana Dewa Pedang. Jangan anggap remeh. Kakek, aku punya rencana lain. Rencana lain? Rencana apa? Katakan. Maskan aku. Aku mengecewakanmu lagi. Aku tak mau mewarisi istana Dewa Pedang. Maaf, aku takut akan mengecewakan. Aku tak ingin mewarisi posisi Aula Pedang Abadi. Kenapa? Aula Pedang Abadi menguasai dunia, impian banyak orang. Aku tak berhutang padamu, aku ingin memberimu ganti rugi. Kakek, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku tak punya ambisi. Tidak tertarik. Lalu mau melakukan apa? Berjualan sarapan di warung. Kukuku. Kau bercanda? Kakek, aku tak main-main. Hidupku akhir-akhir ini bagaikan mimpi. Aku hanya ingin hidup sesuka hati. Tak merasa terzalimi? Tentu tidak. Berjualan sekarang beda dengan dulu. Dulu tak ada pilihan. Tapi sekarang aku punya uang. Uang untuk hidup. Kau benar. Kau punya hidup yang diinginkan. Apa yang kakek paksakan mungkin tak kau inginkan. Kalau begitu, lakukan saja. Butuh apapun, datang saja ke kakek. Baik, kakek. Aku tak akan sungkan. Istri, aku pulang. Sukses. Di mana ibu? Kau belum tahu? Ibu siapa? Ibu sembuh berkat kakek. Sekarang sudah SMA. Baguslah, ngomong-ngomong. Ada yang mau kuberitahu. Aku sudah menolak menjadi pemilik bengkel sepatu. Lalu mau apa? Berjualan sarapan di warung. Mengzu. Hari ini cuacanya cerah. Siang ini kita jalan-jalan yuk. Nantiaku Bélican Ferrari bu à Camus jalan-jalan. Oak. Wah, penjual sarapan punya Ferrari. Wahahaha, siapin uangnya. Kita harus bayar uang iuran. Kenapa masih ada yang mau narik uang perlindungan? Ayah. Ayahku sudah bubarin geng Serigala Salju. Seharusnya nggak ada preman di Hai Cheng sekarang. Kamu harus bayar uang iuran. Gak dengar ya? Bayar. Kamu dari geng mana? Aku dari geng Serigala Hitam. Kamu anak buah Huang Mao. Gak usah bacot, bayar. Kalau nggak bayar gimana? Wah, cari masalah ya? Kak Huang Mao, ada orang di sini. Kamu nggak ngasih muka ke geng Serigala Hitam. Sial, gua gebukin sampai mati. Lagi-lagi kamu. Omong kosong. Mending kamu sujud minta maaf ke teman sekelas gua. Bertahun-tahun gua menderita karena kamu. Gua salah. Lu kira nggak perlu nyungkem, sobat. Aku tahu salah. Tolong ampuni nyawaku. Nindas orang kecil. Sebaiknya mati aja lu.